kasih Mbak Desi, Mas Pram, dan para gubernur serta para wakil gubernur, Pak Dirjen. Jawa Barat ini kan tingkat problematikanya sangat berbeda dengan kota. Pertama dari struktur pemerintahan, bupati dan wali kotanya bersifat otonom. Tidak seperti Jakarta, semuanya di bawah kendali dan APBD-nya adalah APBD DKI. Tetapi mereka memiliki APBD masing-masing, memiliki DPRD kabupaten kotanya masing-masing dalam kepemimpinan ragam partai politik. Kemudian yang kedua, kita memiliki penduduk hampir 54 juta jiwa, berbatasan dengan Jawa Tengah, Banten, dan DKI. Ketika bicara persoalan satu, ketahanan pangan, dua, energi, nah kita bicara pada dua hal ini. Bicara ketahanan pangan, kita adalah lumbung pangan nasional. Di lumbung pangan nasional ini, kita memiliki tantangan besar. Tantangan besarnya hari ini yang saya lakukan adalah perubahan tata ruang yang terjadi beberapa tahun yang lalu, membuat kekacauan dalam pengelolaan sistem yang pada akhirnya terjadi residu akibat seluruh perubahan itu. Sehingga saya ngotot hari ini untuk dilakukan perubahan tata ruang. Apa problemnya? Saya petakan problemnya. Problem Jawa Barat itu problem dari hulu sampai hilir. Pertama adalah kita ingin bahwa air sebagai sumber daya energi. Sumber daya energi itu melahirkan 4 variabel. 1. Energi listrik. 2. Pengembangan peternakan dan perikanan. Yang ketiga, pengembangan areal persawahan di pantai utara, jalur utara Jabar, dan itu menjadi lumbung pangan nasional. Yang keempatnya adalah kebutuhan air bersih. Seluruhnya itu bersumber dari mana? Saguling, Cirata, Jatiluhur. Jatiluhur, Saguling, Cirata bersumber di mana? Di Gunung Wayang, Gunung Windu. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada seluruh areal pegunungan di Jawa Barat? Baik Gunung Gede, Gunung Wayang, Gunung Windu, Ciremai, Papandayan, adalah kekuatan kapital yang merubah struktur hutan menjadi areal perkebunan sayur yang itu mengisi pasar-pasar. Nah, ini merubah struktur tanah. Struktur tanah kemudian berubahlah areal tumpang, kemudian berubah menjadi areal perkebunan yang terbuka, melahirkan degradasi air di mana sungai-sungai di Jawa Barat mengalami pendangkalan, termasuk Jatiluhur dan Citarum. Dalam jangka panjang, kalau dibiarkan, maka ini akan menjadi ancaman besar bagi DKI Jakarta. Maka fokus kita hari ini adalah mencoba untuk mengembalikan kembali fungsi-fungsi alam itu, fungsi-fungsi hutan itu. Nah, fungsi-fungsi alam dan fungsi hutan itu di situ mengalami problem pertanahan. Problem pertanahannya adalah sudah ada yang dikuasai oleh masyarakat, sudah ada di KSO-kan oleh PTPN dan Perhutani, dan kemudian juga terjadi kerusakan yang sangat masif. Nah, untuk itulah tahap pertama saya hari ini adalah melakukan recovery. Besok saya akan kumpulkan PTPN dan Perhutani untuk saya mengajak melakukan perubahan. Kalau teh kembali teh, hutan kembali hutan, dan itu perlu modal yang besar, dan saya nekat untuk tetap melakukan itu karena ini kebutuhan Indonesia masa depan. Nah, dan termasuk kebutuhan DKI sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah daerah aliran sungai yang menyebabkan banjir, baik di Jakarta, Bekasi, dan Kerawang, yaitu berubahnya peruntukan lahan. Seluruh daerah aliran sungai itu berdasarkan data yang saya miliki itu sudah berisi rumah, perumahan, ber-IMB, bersertifikat. Dan kalau ditotalkan penggantian, kalau ada penggantiannya itu memerlukan 8 triliun. Tetapi saya hari ini secara bertahap, saya tidak bicara pergantian, tapi bicara siapapun yang membangun rumah di daerah aliran sungai adalah pelanggaran berat. Nah, problemnya apa? Problemnya di situ adalah kelompok masyarakat rentan kemiskinan yang menggunakan bantaran sungai menjadi rumah, menjadi areal usaha, dan itu kebanyakan adalah kaum urban yang sudah berumur puluhan tahun yang tidak punya rumah. Sehingga ini saya sinergikan dengan program perumahan bagi rakyat miskin yang saya siapkan.
Sehingga mereka saya angkat, kemudian nanti saya pindahkan ke rumah-rumah itu. Dan itu juga kita memerlukan waktu, saya targetkan tahun depan sudah selesai. Tetapi di balik itu perlu energi. Energinya apa? Para bupati, wali kota yang sama keberaniannya dengan gubernur. Karena kalau tidak punya keberanian, tidak bisa bongkar satu rumah pun. Dan itu kita harus melawan arus publik. Tetapi cara kebetulan Mbak Desi, arus publiknya hari ini memberikan dukungan yang penuh pada negara untuk mengembalikan kembali normalisasi sungai, bahkan tanpa biaya dukungan publiknya. Tapi saya tetap memilih mereka ditempatkan kembali pada rumah-rumah yang kami siapkan. Nah, dari seluruh rangkaian itu, residu yang ketiga adalah yang ditanggung jawab adalah kebutuhan terhadap material bahan bangunan. Yang paling dekat kita punya Bogor Barat. Di Bogor Barat itu namanya ada Parung Panjang. Parung Panjang memberikan kontribusi terhadap pembangunan DKI Jakarta, terhadap pembangunan wilayah Tangerang. Tumbuhlah hotel-hotel, area perumahan mewah yang itu memberikan multiplier efek ekonomi bagi lingkungan, meningkatnya pendapatan pajak daerah. Tetapi Parung Panjangnya mengalami problem. Problemnya apa? Infrastrukturnya hancur total, masyarakatnya kena ispa. Nah, berapa biaya yang dibutuhkan untuk infrastruktur? 1,2 triliun. Dan kami akan secara bertahap membangun. Tetapi di balik itu harus ada yang dibicarakan dengan Tangerang, dengan DKI. Pertumbuhan pembangunan yang terjadi di Jakarta yang melahirkan multiplier efek dan lahirnya orang-orang kaya baru di bidang properti, itu melahirkan kemiskinan dan residu pembangunan penderitaan bagi rakyat Jabar. Harus ada recovery yang dilakukan secara bersama. Ini yang saya maksud. Nah, kemudian yang terakhir adalah degradasi fiskal. Degradasi fiskal dialami oleh siapa? Pemerintahan Kabupaten Kota. Karena P3K-nya harus diangkat dan kemudian dibayar oleh DAU. Belanja pembangunannya mengalami penurunan hampir 40%. Kemudian daerah-daerah pegunungan itu sepi dari investasi ekonomi karena perkebunan teh sudah tidak menjanjikan, perkebunan karet sudah tidak menjanjikan. Karena dua-duanya tidak menjanjikan, maka mereka memilih pertambangan dan penjualan pohon. Recovery ini harus dilakukan secara komprehensif. Agar apa? Agar pembangunan memberikan rasa adil bagi masyarakat, tidak melahirkan kekayaan bagi satu daerah, tapi kemiskinan bagi daerah lain. Dan sudut pandang ini harus sudut pandang yang bersifat nasional dan regional. Ini sudut pandang kami. Kalau kerjasama transportasi dan sejenisnya itu hal teknis yang mudah, tetapi ada yang lebih fundamental, yaitu perubahan struktur masyarakat yang katanya nanti akan menghuni semua perkotaan, tetapi desa harus tetap menjadi basic energi, basic pangan dan sejenisnya. Tapi justru saya melihat desa terus-terusan mengalami degradasi yang luar biasa, baik ekonomi maupun fiskal, yang pada akhirnya suatu saat kita berharap ada kemapanan di perkotaan karena suplai air cukup, suplai pangan cukup, tetapi kalau pola pembangunannya tidak berkeadilan, justru itu akan menjadi bencana pada suatu saat. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak. Sangat komunikasi dan memang forum kolaborasi